Halo anak-anak hebat, sudah siap melanjutkan kembali pelajaran yang kemarin? Setelah mempelajari sistem gerak aktif dan sistem gerak pasif, kali ini kita akan mempelajari tentang sendi, rangka, juga gangguan dan kelainan pada sistem gerak. Yuk langsung kita mulai belajar, diawali dari sendi ya. Sendi atau yang biasa juga disebut sebagai artikulasi adalah hubungan antar tulang. Rongga sendi berisi cairan pelumas yang disebut cairan sinovial. Sendi berdasarkan ada tidaknya gerakan dibedakan menjadi 3, yaitu sinartrosis atau sendi mati, amfiartrosis atau sendi kaku, dan diartrosis atau sendi gerak. Sendi sinartrosis biasa disebut sebagai sendi mati. Tipe persendian ini tidak dapat digerakkan. Contohnya adalah sendi pada tulang tengkorak kepala. Yang kedua, sendi amfiartrosis. Biasa juga disebut sendi kaku. Tipe persendian ini dapat digerakkan, namun gerakannya terbatas. Contohnya adalah sendi pada ruas-ruas tulang belakang, sendi pada pergelangan tangan, dan sendi pada pergelangan kaki. Yang ketiga, sendi diartrosis. Biasa disebut sebagai sendi gerak. Tipe persendian ini dapat digerakkan dengan bebas. Contohnya adalah sendi antara lengan atas dan gelang bahu, sendi antara paha dan gelang pinggul, serta sendi-sendi lain yang masih banyak jumlahnya pada tubuh. Dibanding dua jenis sendi lainnya, sendi diartrosis ini adalah jenis sendi yang paling banyak ditemukan pada tubuh manusia. Selain berdasarkan ada tidaknya gerakan, sendi juga dibedakan berdasarkan arah pergerakannya. Yang pertama, ada sendi engsel. Lalu ada sendi pelana. Kemudian yang ketiga, ada sendi peluru. Dan yang keempat, sendi putar. Terakhir, yang kelima adalah sendi geser. Sebenarnya masih ada jenis-jenis sendi lainnya yang akan kalian pelajari nanti ketika SMA. Untuk jenjang SMP ini, asal kalian mampu menghafal kelima sendi ini saja, sudah terbilang hebat loh. Nah, sekarang kita mulai belajar dari sendi yang pertama ya. Sendi engsel. Sendi engsel adalah sendi yang gerakannya ke satu arah saja. Hanya dapat ditekuk atau diluruskan. Ilustrasinya seperti ini. Kita tidak dapat menggerakkannya seperti ini atau seperti ini. Contohnya pada siku yang menghubungkan lengan atas dengan lengan bawah. Mekanismenya persis seperti engsel pada pintu, yang menyebabkan pintu hanya dapat dibuka atau ditutup. Selain pada siku, sendi ini juga ditemukan pada lutut. Jenis sendi yang kedua adalah sendi pelana. Seperti namanya, sendi pelana merupakan pertemuan antara dua tulang yang berbentuk seperti pelana. Sendi ini gerakannya kedua arah, yaitu ke depan belakang dan ke samping kanan kiri. Ilustrasinya seperti ini. Unik ya bentuknya, seperti ketika kita menaiki pelana kuda. Karena tercipta dengan sangat unik inilah, maka gerakannya pun menjadi terbatas. Hanya dapat bergerak ke kanan ke kiri dan ke depan belakang, juga sedikit memutar, namun tidak begitu bebas. Sendi pelana dapat ditemukan antara tulang pergelangan tangan dan tulang telapak tangan bagian ibu jari. Sendi pelana inilah yang menyebabkan ibu jari kita dapat menyentuh jari kelingking. Berikutnya ada sendi peluru. Sendi ini gerakannya sangat bebas ke segala arah. Ilustrasinya seperti ini. Coba perhatikan, salah satu ujung tulangnya berbentuk bulat melingkar seperti bola kan? Sementara ujung tulang lainnya berbentuk cekungan. Dengan ukuran yang sangat pas sekali sesuai ukuran ujung tulang yang tadi. Sendi peluru pada tubuh manusia hanya dapat ditemukan di antara gelang pinggul dan tulang paha, juga di antara gelang bahu dan lengan atas.
Jadi totalnya hanya ada 4 titik sendi peluru di tubuh manusia. Jenis sendi yang keempat adalah sendi putar. Pada sendi putar, salah satu ujung tulang berfungsi sebagai poros dan ujung tulang yang lain berbentuk cincin yang dapat berputar pada poros tersebut. Ilustrasinya seperti ini. Contohnya pada tulang lengan bawah. Sendi putar dapat ditemukan antara tulang pengumpil dan tulang hasta. Inilah yang membuat tangan kita dapat bergerak seperti ini. Tidak hanya ada di dekat siku, sendi putar juga ada di dekat pergelangan tangan. Intinya, di kedua ujung tempat bertemunya tulang hasta dan tulang pengumpil ada sendi putar. Contoh lain dari sendi putar adalah sendi antara tulang tengkorak dan tulang atlas yang memungkinkan kepala kita untuk menengok ke kanan dan ke kiri. Tulang atlas itu adalah sebutan untuk tulang belakang nomor 1. Ada juga yang menyebutnya sebagai tulang leher. Terakhir ada sendi geser. Sendi ini menghubungkan antara dua tulang yang permukaannya datar, memungkinkan pergerakan tulang yang satu menggeser tulang lainnya. Ilustrasinya seperti ini. Sendi ini biasa ditemukan di antara tulang-tulang yang membentuk pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Juga di antara ruas-ruas tulang belakang. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan rangka. Rangka adalah susunan tulang-tulang yang saling berhubungan satu sama lain sehingga membentuk tubuh. Fungsi rangka bagi tubuh, yang pertama, tempat menempelnya otot lurik. Masih ingat kan pelajaran tentang otot lurik kemarin? Otot lurik atau yang biasa disebut sebagai otot rangka dapat menempel pada tulang karena ujung-ujungnya diikat oleh tendon. Bersama tulang dan tendon, otot melakukan gerakan. Selain sebagai tempat menempelnya otot lurik, rangka juga menjadi tempat pembentukan sel darah merah dan lemak. Sel darah merah dibentuk di tulang pendek dan tulang pipih. Sementara sel-sel lemak dan sumsum kuning dibentuk di tulang pipa. Yang ketiga adalah untuk melindungi organ dalam. Karena otak, jantung, paru-paru, ginjal, organ pencernaan, dan organ vital lainnya hampir semuanya lunak, sehingga perlu dilindungi agar tidak mengalami kerusakan. Sebenarnya selain ketiga fungsi rangka ini, masih banyak lagi fungsi-fungsi yang lainnya. Tetapi yang paling utama dari semuanya adalah rangka berfungsi untuk memberi bentuk tubuh. Rangka menopang dan menyangga tubuh. Berkat rangka, tubuh manusia dapat berdiri tegak. Bayangkan jika tidak ada rangka, tubuh manusia pasti akan menjadi tak berbentuk seperti amuba. Rangka dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah rangka tengkorak. Rangka tengkorak berfungsi untuk melindungi otak. Rangka badan berfungsi untuk melindungi organ-organ vital dalam tubuh, seperti jantung, ginjal, paru-paru, hati, usus, dan organ-organ lainnya. Yang ketiga, rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak berfungsi sebagai tambahan atau appendix, karena bahkan tanpa bagian rangka ini pun, manusia masih dapat hidup. Rangka anggota gerak terdiri dari anggota gerak atas, yaitu tangan, dan anggota gerak bawah, yaitu kaki. Ini adalah gambar rangka manusia secara utuh. Bagian yang dilingkari warna biru muda sering disebut sebagai rangka aksial. Rangka aksial terdiri dari rangka tengkorak dan rangka badan. Bagian yang dilingkari oleh warna pink disebut rangka appendix atau rangka tambahan. Yang perlu kalian pahami dari pelajaran rangka ini adalah manusia dapat hidup tanpa rangka appendix, tetapi manusia tidak dapat hidup tanpa rangka aksial. Jadi, ketika tangan atau kaki manusia terputus dari badannya, manusia masih dapat hidup. Tetapi, ketika kepalanya yang terputus, seketika itu pula manusia akan mati.
Ini adalah tulang-tulang yang menyusun rangka tengkorak. Dan ini adalah tulang-tulang yang menyusun rangka badan. Coba perhatikan gambar sebelah kiri. Pada gambar ini terlihat jelas bedanya tulang dada dan tulang rusuk. Tulang rusuk dibagi menjadi 3 bagian. Tulang rusuk sejati adalah tulang rusuk nomor 1 hingga tulang rusuk nomor 7. Tulang rusuk palsu adalah tulang rusuk nomor 8 hingga tulang rusuk nomor 10. Tulang rusuk melayang adalah tulang rusuk nomor 11 dan tulang rusuk nomor 12. Sementara tulang dada berada di bagian tengah. Tulang dada dibagi menjadi 3 bagian, yaitu manubrium sterni, corpus sterni, dan processus xiphoid. Tulang dada dan tulang rusuk ini di sisi bagian depan disatukan oleh tulang rawan. Kemudian di gambar sebelah kanan dapat kita lihat bahwa ruas-ruas tulang belakang dibedakan menjadi 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Gelang bahu dan gelang pinggul juga masuk ke dalam rangka badan. Gelang bahu atau yang biasa juga disebut gelang panggul terdiri dari tulang selangka dan tulang belikat. Sedangkan gelang pinggul terdiri dari tulang usus, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Jangan sampai terbalik ya, gelang panggul dan gelang pinggul berbeda loh. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia tertulis bahwa kata memanggul itu artinya membawa di atas bahu. Jadi, gelang panggul sama dengan gelang bahu, letaknya ada di atas. Sementara gelang pinggul letaknya ada di bawah, di pangkal paha. Berikutnya, rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak dibedakan menjadi 2. Anggota gerak atas yaitu tangan dan anggota gerak bawah yaitu kaki. Yang perlu kalian perhatikan di sini adalah posisi tulang hasta dan tulang pengumpil. Tulang hasta adalah tulang lengan bawah yang posisinya lurus dengan jari kelingking. Sementara tulang pengumpil adalah tulang lengan bawah yang posisinya lurus dengan ibu jari. Jangan sampai terbalik ya. Selanjutnya, kita akan pelajari gangguan dan kelainan pada sistem gerak. Untuk gangguan pada sistem gerak, ada 4 yang perlu kalian ingat. Pertama, rickettsia, yaitu penyakit karena kekurangan vitamin D sehingga penyerapan kalsium dan fosfor terganggu. Coba lihat pada gambar. Tulangnya jadi agak bengkok kan? Tidak lurus lagi seperti seharusnya. Yang kedua, osteoporosis. Penyakit ini terjadi karena kekurangan kalsium sehingga tulang menjadi rapuh. Coba lihat pada gambar. Rongga-rongga pada tulang sponsnya jadi lebih lebar daripada sebelumnya kan? Ini berarti kepadatan tulangnya berkurang. Gangguan yang ketiga adalah artritis. Penyakit ini terjadi karena tulang rawan pada sendi rusak, sehingga sendi sakit atau bengkok. Kemudian yang keempat adalah fraktura. Penyakit ini terjadi karena benturan yang keras. Contohnya, ketika patah tulang akibat kecelakaan atau jatuh dari tempat yang tinggi. Fraktura dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah fraktura tertutup, yaitu kondisi ketika tulang patah tetapi tidak sampai menembus kulit. Fraktura tertutup ini dibedakan lagi menjadi oblik, kominuta, dan spiral. Kemudian jenis fraktura yang kedua adalah fraktura terbuka, yaitu kondisi ketika tulang patah sampai menembus kulit. Nah, tadi kita sudah belajar 4 gangguan pada sistem gerak. 1 gangguan pada sendi, yaitu artritis, juga 3 gangguan pada tulang, yaitu rickettsia, osteoporosis, dan fraktura. Sekarang kita akan belajar membedakan antara nyeri sendi dengan nyeri tulang. Bagaimana cara membedakannya? Pertama, dengan melihat seberapa parah rasa nyeri yang dialami. Jika penyebabnya dari tulang,
nyeri akan terasa lebih hebat daripada rasa nyeri pada sendi. Cara yang kedua adalah dengan melihat seberapa sering rasa nyeri tersebut kambuh. Jika penyebabnya dari tulang, nyeri akan mudah berulang atau bahkan terus terasa di sepanjang waktu. Sedangkan nyeri pada sendi umumnya tidak mudah kambuh. Berikutnya, kelainan pada sistem gerak. Ada 3 yang perlu kalian ingat. Yang pertama adalah kifosis, yaitu kelainan pada tulang belakang, di mana tulang belakang bagian dada melengkung secara berlebihan ke arah belakang. Kelainan ini juga biasa disebut bungkuk. Yang kedua adalah lordosis, yaitu kelainan pada tulang belakang di mana tulang belakang bagian pinggang melengkung secara berlebihan ke arah depan. Kemudian yang ketiga adalah skoliosis, yaitu kelainan pada tulang belakang di mana tulang belakang melengkung ke samping, bisa ke arah kanan atau ke arah kiri. Nah, demi mencegah dan mengatasi gangguan serta kelainan pada sistem gerak manusia, upaya apa saja yang dapat kita lakukan? Tentunya upaya yang pertama adalah meningkatkan kandungan kalsium dan vitamin D dalam asupan makanan kita. Diharapkan dengan menyantap vitamin D dan kalsium, kita dapat terhindar dari osteoporosis dan riketsia. Kemudian, upaya yang kedua adalah dengan menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah. Agar tubuh kita tidak memiliki kelainan, baik itu kifosis, lordosis, atau skoliosis, kita harus selalu ingat posisi duduk yang benar itu adalah ketika tulang berada dalam posisi tegak. Usahakan tubuh kita tidak bungkuk. Saat tidur, kita juga dianjurkan memakai alas yang datar dan padat agar posisi tulang belakang tetap lurus. Selain kedua upaya tadi, kita juga dapat berjemur di bawah sinar matahari pagi untuk membantu pembentukan vitamin D dan beraktivitas fisik yang cukup setiap hari agar terbentuk tulang yang kuat. Upaya ini diharapkan dapat memperlambat proses kerapuhan tulang. Nah, pelajaran kali ini sudah selesai. Semoga bermanfaat ya. Banyak-banyak belajar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.